Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kembali lagi dengan pelajaran Imla, yaitu pada pertemuan ketiga kita akan membahas tanwin. Ya, setelah kita mengetahui huruf sambung, alif lam ta'rif, sekarang kita akan mempelajari tanwin. Tanwin itu apa? Ya, semoga Anda semua udah pada tahu semua ya. Ada fathah tain, kasroh tain, dan dhammah tain. Oke, keterangannya langsung ke nomor 1. Tanwin adalah suara nun sukun. Tanwin adalah suara nun sukun. Coba Anda perhatikan, nun yang dimatikan atau disukunkan akan berbunyi apa? An, ya. Kemudian yang terletak pada akhir kata benda. Jadi tanwin adalah suara nun sukun yang terletak pada akhir kata benda. Suara nun tersebut hanya pada pelafalannya, tidak pada penulisan. Seperti pada kata jamilatun. Coba perhatikan, khusus pada akhir huruf itu ada tun. Tun. Ini berbunyi nun mati bukan? Jamilatun. Ketika dilafalkan seakan-akan penulisannya seperti ini. Jamilatun. Jamilatun. Ini ada nun mati di sini. Padahal yang sebenarnya adalah jamilatun. Jamilatun, ya. Pada huruf tak marbutoh ini terdapat tanwin, yaitu dhammah tain. Yang kedua, ada penambahan alif pada akhir kata benda yang diberi tanwin fathah, ya, atau fathah tain. Contohnya gini, misalnya ada kata baitun, misalnya ada 3 huruf, ba, ya, dan ta maftuhah. Kalau misalnya ta maftuhahnya itu posisi berharokat dhammah tain, baitun, nah, itu pakai dhammah tain. Kemudian posisinya jadi kasroh tain, misalnya baitin, ya udah tinggal dirubah aja harokatnya. Tapi kalau misalnya harokatnya dirubah menjadi fathah tain, maka harus ditambahkan 1 huruf, yaitu huruf alif. Baitan harus ditambahkan alif, ya. Nih, ada penambahan alif pada akhir kata benda yang diberi tanwin fathah atau fathah tain, ya gitu ya. Kecuali pada beberapa tempat, yaitu coba nomor A, kata benda yang diakhiri tak marbutoh. Ini tidak boleh walaupun berharokat fathah tain, maka tidak perlu ditambahkan 1 huruf. Alif itu tidak perlu. Ya, contohnya farihatan. Nah, tadi kalau misalnya yang tadi contoh yang baitun, baitin, baitan itu ditambahkan 1 huruf, yaitu alif. Kenapa? Karena itu fathah maftuhah, ya, tak maftuhah, ya. Pokoknya kalau misalnya tak marbutoh berharokat fathah tain, maka tidak perlu ditambahkan alif. Contoh kedua, misalnya pada kata benda yang diakhiri huruf hamzah yang didahului alif, ya, hamzah didahului oleh huruf alif. Contohnya ma'an. Tadi katanya kalau misalnya huruf berharokat fathah tain harus ditambahkan 1 huruf, yaitu alif. Ya, iya, pengecualian ini. Kecuali pada huruf tak marbutoh dan hamzah. Ma'un, ma'in, ma'an. Udah, tidak ada penambahan huruf. Farihatun, farihatin, farihatan, ya. Ini
dua huruf tak marbutoh dan hamzah tidak perlu ditambahkan satu huruf yaitu alif ketika berharokat patah tain. Yang ketiga, kata benda yang diberi tanda tanwin tidak boleh digandeng dengan alif lam. Ya, kata benda yang diberi tanda tanwin, baik itu patah tain, kasroh tain, domah tain, tidak boleh digandeng dengan alif lam. Maksudnya tidak boleh dimasukkan alif lam di depan kata tersebut. Atau disandarkan dengan kata lain. Apabila digandeng dengan alif lam, maka tanwinnya harus dihilangkan. Contohnya, misalnya ada tobiban. Nah, ini huruf ba ini berharokat tanwin, patah tain. Makanya harus ditambahkan satu huruf yaitu alif. Tapi kalau misalnya nanti di akhir katanya ada tak marbutoh atau hamzah, walaupun berharokat patah tain, maka tidak perlu ditambahkan satu huruf alif, tidak perlu. Ya. Coba kita rubah nih yang tobiban. Jadi tobibun. Maka hilang juga tuh alifnya. Tobibun. Alifnya hilangkan. Kita rubah jadi kasrotain. Tobibin. Alif juga tidak ada, hilang. Ya. Oke. Sekarang kita sandarkan dengan alif lam. Maka menjadi at-tobibu. At-tobibu. Ya. Atau at-tobiba. At-tobibi. Oke. Nah, itu adalah materi tanwin ya. Oke, sekarang kita pindah pada latihan ya. Sekarang kita lihat, coba Ananda perhatikan, berilah tanwin kata-kata yang bergaris bawah seperti contoh. Nah, ini coba nomor 1 2 3 4 5 ya. Ini contoh nih yang sejajar dengan nomor ya, kolom nomor. Fahimat talibud darsa. Fahimat talibud darsa. Ya, fahimat to. Kenapa dibaca fahimat to? Ya, kita mengingat sedikit materi tentang alif lam ta'rif ya. Alif lam, kemudian setelahnya ada huruf syamsiyah. Maka lamnya tidak jelas kan? Fahimat talibu. Kalau mau dibaca sambung. Kalau bisa dibaca per kata ya boleh. Fahima at-talibu. At-talibu. Tetap lamnya tidak dibaca. Tapi tetap harus ditulis. Ad-darsa. Ad-darsa. Nah, ini perintahnya. Ananda silakan. Kata yang digaris bawahi itu harus ditambahkan tanwin. Jadi berubah. Ketika huruf akhir berharokat patah tain, maka harus tambahkan satu huruf yaitu alif. Nah, di sini. Ad-darsa jadi darsan. Jangan lupa, alif lamnya pun harus hilang. Kalau mau ditambah alif lam, maka tanwinnya berubah jadi satu aja, fathah. Dan alifnya hilang, ad-darsa. Kemudian nomor 1 silakan ada kata al-kitaba. Ad-darsa juga ada di sini. Al-marido. Al-azhar. Al-khubza. Silakan nanti hasilnya Anda fotokan kemudian kirim lewat WA. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.